Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirobbilalamin. wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini kita bisa berjumpa secara daring melalui Zoom Cloud Meeting dalam mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sebelumnya diampu oleh Bapak Absolil Fitri, dan untuk selanjutnya hingga selesai di akhir semester, teman-teman mahasiswa di sini akan ditemani saya untuk belajar hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, pastinya mungkin di sini teman-teman mahasiswa juga sudah sedikit banyak lagi ya, karena pada TM di minggu ini kita sudah menginjak pada TM ke-7, pastinya di TM-TM sebelumnya teman-teman mahasiswa sudah banyak mengetahui dari materi-materi yang telah disampaikan oleh Pak Absolil. Nah, materi di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya adalah materi lanjutan dari mata kuliah Hukum Konstitusi, di mana bahwa hukum acara ini merupakan formilnya dari materialnya. Nah, di sini sebelum saya melanjutkan materi yang dari Pak Absolil tadi, atau dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Absolil di minggu sebelumnya, ada baiknya kita kilas balik dulu secara singkat, biar lebih merefresh teman-teman yang sebelumnya mungkin sudah pernah menempuh mata kuliah konstitusi, MK, mata kuliah konstitusi sebelum ke hukum acaranya, kita lebih dulu harusnya mengetahui susunan lembaga peradilan nasional, khususnya di Indonesia. Kalau kita berbicara masalah susunan lembaga peradilan nasional, pastinya untuk mahasiswa Fakultas Hukum, ini bukan merupakan hal yang baru lagi, karena ini keseharian kita pastinya akan bersinggungan dengan masalah yang namanya lembaga peradilan ini. Lembaga peradilan nasional di sini ada dua jenis yang membawahi, yaitu Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Untuk Mahkamah Agung sendiri, ini merupakan lembaga peradilan tinggi yang membawahi peradilan, misalnya peradilan umum dan juga peradilan khusus. Peradilan umum di sini, misalnya pengadilan negeri, ya, pengadilan tinggi. Nah, itu merupakan jenis dari peradilan umum dan dibawahi oleh Mahkamah Agung. Sedangkan untuk peradilan khusus, ini juga berada di bawah kewenangan dari Mahkamah Agung dengan jenis-jenis yang lebih khusus, misalnya untuk agama, yaitu ada peradilan agama. Biasanya kita sebut ini dengan pengadilan agama. Selain itu ada juga peradilan syariah Islam, ada juga peradilan tata usaha negara. Ya, selain itu di sini juga selain ada peradilan sipil, ada juga peradilan militer. Nah, untuk peradilan militer ini dibedakan dari peradilan sipil. Peradilan militer ini hanya dikhususkan bagi warga negara Indonesia yang memang memiliki latar belakang militer, misalnya seorang TNI dan lain sebagainya. Ketika dia itu melakukan sebuah pelanggaran hukum, maka mereka akan diadili sesuai dengan lembaga peradilan, yaitu lembaga peradilan militer. Kalau lembaga peradilan Mahkamah Agung itu membawahi peradilan sipil dan juga peradilan militer, sedangkan Mahkamah Konstitusi ini tidak berada di bawah peradilan Mahkamah Agung. Tapi Mahkamah Konstitusi ini sejajar dengan Mahkamah Agung karena tugas dari Mahkamah Konstitusi ini memiliki 4 kewenangan dan juga 1 kewajiban, sebagaimana yang diamatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 24C ayat 1 dan juga ayat 2. Nah, teman-teman mahasiswa mungkin di sini sudah sedikit banyak mengetahui sebenarnya apa sih yang menjadi tugas pokok dari lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya ini saya juga akan menjelaskan susunan lembaga peradilan di Mahkamah Konstitusi agar lebih jelas lagi bahwa lembaga peradilan untuk Mahkamah Agung ini sebenarnya saya sebutkan ada peradilan umum dan juga peradilan khusus. Ada peradilan umum, di sini ada peradilan tinggi, peradilan negeri, sedangkan peradilan khususnya di sini ada peradilan agama, peradilan syariah, peradilan tata usaha negara, dan juga nanti ada peradilan umum dan juga ada peradilan militer. Dan di slide ini adalah struktur organisasi di dalam Mahkamah Konstitusi. Seperti yang saya sampaikan barusan, karena Mahkamah Konstitusi itu tidak berada di bawah lembaga peradilan manapun, dan
Mahkamah Konstitusi itu kedudukannya adalah sejajar dengan Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Konstitusi itu terdiri dari seorang ketua dan juga seorang wakil ketua, dan di mana di situ ada hakim konstitusi, ada juga dewan etik, ada sekretaris jenderal, inspektorat, dan lembaga-lembaga yang membawahi yang melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, selain itu, saya juga ada baiknya juga saya menjelaskan secara singkat sejarah pengaturan Mahkamah Konstitusi, bahwa di sini pengaturan ataupun regulasi tentang Mahkamah Konstitusi ini juga menjadi sumber hukum dari hukum acara Mahkamah Konstitusi. Karena sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi itu masih belum berbentuk kodifikasi, artinya masih belum disatukan dalam satu kitab undang-undang, maka sumbernya kita bisa mendapatkan di dalam Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, ada juga di dalam UUD 1945, ada juga di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan juga di dalam praktik. Sebenarnya pengaturan tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi ini memang sampai saat ini masih belum dikodifikasikan dalam suatu bentuk undang-undang, dalam satu kitab ya, dalam satu kitab masih belum seperti hukum acara pidana dan juga hukum acara perdata. Karena pengaturan di dalam Mahkamah Konstitusi ini yang masih sifatnya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut sebagaimana yang dituangkan di dalam pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa di situ kekuasaan kehakiman di dalam Mahkamah Konstitusi itu masih diberikan kewenangan untuk melakukan pengembangan dan juga mengatur lebih lanjut tentang hal-hal yang diperlukan dalam berjalannya hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, di dalam sejarah pengaturan Mahkamah Konstitusi, kita memiliki undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi itu tahun 2003, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 24. Setelah itu, kemudian di tahun 2011 ini dirubah lagi, ya, ada perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Kemudian perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, karena ini ada beberapa hal yang sudah tidak relevan dengan kondisi pada saat itu, maka ini dibuatlah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013. Sehingga Perpu Nomor 1 tahun 2013 ini kemudian di tahun 2014 ini disahkan menjadi undang-undang, yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang. Jadi, setelah tahun 2011, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini dilakukan perubahan, tapi dalam bentuk Perpu. Kemudian Perpu itu yang bernomor 1 tahun 2013 itu kemudian dilakukan pengesahan di tahun 2014 menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014. Kemudian seiring berjalannya waktu, hal ini juga semakin dirasa tidak sesuai dengan kondisi saat sekarang ini, dan di tahun 2020 ini kembali dilakukan perubahan ketiga, yaitu perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, hingga saat ini Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi masih tetap dipakai untuk beberapa pasal yang masih belum dirubah, dan untuk perubahan-perubahan yang terbaru teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020. Pengaturan selanjutnya yang juga memiliki adalah perubahan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau kita berbicara masalah tugas dan juga wewenang dari Mahkamah Konstitusi, pastinya di sini ada hubungannya juga dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pun ini juga mengalami 3 fase perubahan. Mulai dari tahun 2004, 2000 hingga pada 2019. Kemudian ini ya, kita tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan,
pembentukan peraturan perundang-undangan, dan ini hanya mengalami beberapa perubahan pasal di pasal-pasal tertentu, yaitu di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi perubahan kedua itu ada di tahun 2011, nomor 12, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Setelah pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 10 tahun 2004 itu dilakukan perubahan dan dikatakan tidak berlaku lagi. Jadi yang masih berlaku hingga saat sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Selanjutnya, pada pokok pembahasan kita untuk TM ke-7 kita akan membahas tentang asas-asas di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kalau teman-teman di sini sebelumnya sudah pernah menempuh hukum acara pidana ataupun pernah menempuh hukum acara perdata, ini asas yang digunakan di sini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asas-asas hukum umum yang biasa digunakan dalam beracara, baik itu pidana, perdata, maupun di dalam hukum acara tata negara. Kemudian di dalam asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi ini ada 7 asas yang biasa digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Yang pertama ada ius curia novit, ada asas persidangan terbuka untuk umum, ada asas independen dan juga imparsial, ada asas peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ini juga saya rasa di semua hukum acara ini pasti ada. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu, ada juga asas hak untuk didengar secara seimbang. Jadi ada asas audi et alteram partem, ada juga asas hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Ada asas praduga keabsahan atau presumptio iuste causa. Dari ketujuh asas ini semuanya digunakan di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Untuk yang pertama, untuk asas yang pertama yaitu asas ius curia novit, merupakan sebuah asas yang menyatakan bahwa pengadilan itu tidak boleh menolak untuk melakukan pemeriksaan, mengadili, hingga memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum itu tidak ada undang-undangnya ataupun peraturannya masih belum ada, aturannya masih belum disahkan dan lain sebagainya. Itu tidak ada, asas ini menyatakan bahwa lembaga peradilan manapun, termasuk lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi, itu menganut asas ini, asas ius curia novit, bahwa pengadilan itu dilarang untuk menolak suatu permohonan. Sepanjang ada yang perlu digarisbawahi, sepanjang perkara yang diajukan tersebut tetap berada dalam koridor ataupun dalam bingkai salah satu wewenang dan juga tugas MK dalam mengadili perkara itu. Maka MK harus mengadili dan juga harus menerima hingga pada memutuskan perkara yang dimohonkan itu. Nah, saya sebutkan bahwa di sini ada empat kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi selaku lembaga peradilan untuk melaksanakan kewajiban dia, yaitu untuk mengadili sebuah perkara. Dan teman-teman harus bisa memahami sebenarnya ruang lingkup ataupun koridor dari Mahkamah Konstitusi itu untuk mengadili sebuah perkara itu termasuk apa saja, perkara-perkara apa saja. Di sini ada 4 kewenangan dan juga 1 kewajiban. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi ini berada pada ruang lingkup pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ataupun terhadap konstitusi negara Indonesia. Jadi apabila ada undang-undang ataupun regulasi yang bertentangan dengan konstitusi, maka itu berhak untuk dilakukan permohonan agar bisa dilakukan uji material. Yang kedua adalah untuk memutus sengketa kewenangan bagi lembaga-lembaga negara yang mana kewenangannya itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi ada beberapa lembaga-lembaga negara yang
tugasnya itu telah termaktub di dalam UUD 1945. Contohnya, ada DPR, DPD, MPR, BPK. Maka ini, semua lembaga ini apabila terjadi sengketa kewenangan, yang berhak memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, tugas dari Mahkamah Konstitusi itu adalah untuk memutus pembubaran partai politik. Jadi apabila ada partai politik di Indonesia yang ingin dibubarkan atas permohonan, maka Mahkamah Konstitusi wajib menerima dan memutus pembubaran partai politik ini. Selanjutnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi di sini juga adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi perlu teman-teman ketahui juga apa sih yang dikatakan sebagai pemilihan umum. Jadi tidak semua pemilihan itu. Silakan Mas Sidik, raise hand. Enggak, Bu, lanjut. Oh, bukannya mau bertanya ya Mas? Kirain raise hand mau bertanya. Enggak, cuma ngetes aja, Bu. Oke, saya lanjut ya. Jadi kewenangan selanjutnya dari Mahkamah Konstitusi itu adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi jangan sampai keliru bahwa pemilihan umum di sini tidak termasuk dalam pemilihan kepala desa ya. Jadi pemilihan umum yang dikatakan oleh UUD 1945 di dalam pasal 22E ya, yang dikatakan sebagai pemilihan umum itu adalah pemilihan DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan juga DPRD. Jadi yang tidak termasuk di dalam pasal tentang pemilihan umum ini di dalam pasal 22E UUD 1945 ini tidak menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan dan juga memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ini. Ya, jadi makanya kalau untuk sengketa pemilihan kepala desa itu tidak diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi, tapi diselesaikan melalui sengketa peradilan tata usaha negara. Selanjutnya, kewajiban dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR. Ya, atas apa? Atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden atas perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden yang ini didasarkan menurut Undang-Undang 1945. Jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi ini bisa teman-teman lihat di dalam pasal 24C ayat 1 dan 2 UUD 1945. Jadi apabila Undang-Undang Dasar itu menyatakan bahwa MK itu berwenang menguji undang-undang terhadap konstitusi atau terhadap UUD 1945, maka itu adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Beda halnya dengan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi, kalau misalnya mengajukan permohonan melakukan uji material undang-undang terhadap konstitusi, maka itu sudah menjadi ranah dari Mahkamah Konstitusi. Sehingga pada saat sekarang ini muncul problematika hukum. Siapa sih yang dapat menguji Perpu sementara Mahkamah Agung ini tidak memiliki wewenang karena kedudukan Perpu ini sejajar dengan undang-undang. Jadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Perpu, sementara Perpu ini dianggap sama ataupun sejajar kedudukannya dengan undang-undang, maka ini bisa dilihat di dalam pengujian Perpu dalam putusan nomor 138/PUU garis datar angka Romawi 7 garis miring 2009 Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa MK ini berwenang menguji Perpu walaupun tidak ada ketentuan yang secara tegas tentang hal tersebut. Jadi dasar pertimbangan hal ini mengacu pada bahwa MK ini berwenang menguji Perpu antara lain yang pertama, bahwa Perpu ini dimaksudkan untuk mengganti ketentuan suatu undang-undang. Sehingga pada materi ini, muatan Perpu adalah merupakan muatan dari undang-undang. Itu pertimbangan yang pertama. Pertimbangan yang kedua adalah Perpu ini dibuat dan berlaku tanpa menunggu persetujuan dari DPR. Ya, Perpu ini kan memang peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan ini dibuat oleh pemerintah, yaitu siapa? Yaitu presiden. Jadi presiden tanpa harus menunggu persetujuan dari DPR sudah bisa menerbitkan Perpu. Sehingga apabila Perpu ini dilakukan uji material, maka ini dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun ini
masih belum melalui DPR untuk melakukan persetujuan. Maka dari itu uji materialnya langsung dilaksanakan di dalam peradilan Mahkamah Konstitusi. Sehingga norma yang diatur di dalam Perpu ini yang seharusnya menjadi materi muatan undang-undang ini berlaku sebagai norma hukum yang mengikat, ya, sebagai norma hukum yang mengikat, sama halnya seperti norma-norma di dalam suatu undang-undang. Ya, jadi seperti itu. Pertimbangan yang selanjutnya ataupun pertimbangan yang ketiga, pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Perpu adalah dalam keberlakuan norma tersebut ini dapat melanggar hak konstitusional warga negara dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga adanya urgensitas yang ketiga ini bahwa pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga ini harus segera dilakukan pengujian terhadap Perpu itu untuk apakah Perpu itu layak untuk dijadikan sebagai undang-undang atau tidak. Asas yang kedua di sini adalah asas persidangan terbuka untuk umum. Asas persidangan terbuka untuk umum ini dilakukan secara terbuka untuk umum. Ini adalah merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi di dalamnya. Terkecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Jadi ini teman-teman bisa temukan juga di dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 48 nomor 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam hal tertentu, dapat diputuskan oleh hakim konstitusi bahwa persidangan ini dilakukan secara tertutup. Ya, ada saat-saat tertentu dan juga khusus untuk hal-hal tertentu, persidangan itu dilakukan secara tertutup. Dan contohnya pada saat terjadi pemeriksaan alat bukti dalam perkara pengujian, dan juga misalnya pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 92 tentang perfilman, khususnya tentang sensor film. Pastinya pembuktian ini tidak bisa dilakukan secara terbuka untuk umum. Selanjutnya ada juga yang tertutup itu adalah pada saat dilakukan rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Ini dilakukan secara tertutup karena dalam rapat ini hakim ini melakukan penyampaian pendapat untuk pengambilan keputusan suatu perkara. Jadi terhadap suatu tahapan-tahapan ini, misalnya tahapan pembuktian untuk uji materi terhadap undang-undang perfilman misalnya, uji materi terhadap undang-undang pornografi dan lain sebagainya, itu dilakukan secara tertutup. Ada juga pada saat RPH ini juga dilakukan secara tertutup. Jadi pada saat asas persidangan terbuka untuk umum ini hanya dilakukan untuk tahapan-tahapan sebelum itu. Asas yang ketiga adalah asas independen dan asas imparsial. Dari suku katanya teman-teman juga sudah bisa memahami independen dan imparsial. Bahwa asas ini adalah untuk bisa memeriksa dan juga mengadili suatu perkara itu secara objektif, serta dapat memutus seadil-adilnya. Hakim dan juga lembaga peradilan itu harus independen. Artinya, independen di sini adalah tidak mendapatkan intervensi dari lembaga manapun, dari presiden sekalipun. Ini tidak boleh mendapatkan intervensi dari siapapun. Lembaga peradilan apapun, tidak hanya lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi, lembaga peradilan Mahkamah Agung, dan di bawahnya secara lembaga peradilan sipil dan juga khusus, itu semuanya sama-sama menganut asas independen dan imparsial. Jadi tidak boleh yang namanya lembaga peradilan nasional itu berada di bawah intervensi siapapun, termasuk itu kepala negara sendiri. Ya, selain itu, di sini juga ada asas imparsial, artinya tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, atau dikatakan imparsial. Jadi tidak boleh yang namanya hakim ataupun putusan itu ada tendensi bahwa putusan itu hanya memihak terhadap salah satu pihak tanpa memperhatikan ataupun mencapai yang namanya keadilan hukum. Dan di pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka bagi hakim dan juga bagi lembaga peradilan, untuk menyelenggarakan peradilan ini guna menegakkan hukum dan juga keadilan,
Ini teman-teman bisa lihat di dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945. Independensi dan juga imparsial ini ada 3 dimensi. Ya, 3 dimensi dari asas independen dan juga imparsial. Yang pertama adalah dimensi fungsional, ada dimensi struktural atau kelembagaan, dan yang ketiga ada dimensi personal. Dimensi fungsional di sini mengandung pengertian bahwa larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi ataupun melakukan intervensi dalam proses pemeriksaan, dalam proses mengadili, dan hingga pada proses pemutusan suatu perkara. Jadi dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparsial dari dimensi struktural dan personal hakim. Jadi fungsional, jadi keberfungsian dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan dalam menguji 4 kewenangan dan 1 kewajiban tadi, apabila mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain, semua pihak ini, untuk mempengaruhi dan melakukan intervensi dalam proses pemeriksaan. Jadi tidak boleh adanya sebuah tindakan melakukan intervensi terhadap putusan, terhadap proses perkara itu, dan juga dalam hal memutus dan juga mengadili perkara-perkara itu. Selanjutnya di sini juga ada dimensi struktural atau kelembagaan. Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan ini juga harus bersifat independen dan juga harus bersifat imparsial sepanjang diperlukan ya sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan ini tidak dipengaruhi ataupun dilakukan intervensi dan juga melakukan sebuah keberpihakan. Jadi dimensi struktural atau kelembagaan ini tidak hanya hakimnya saja yang harus bersifat independen dan imparsial, tapi lembaganya juga harus bersifat seperti itu. Jadi hal ini tidak akan berjalan secara transparansi apabila hanya personalnya saja yang menganut asas independen dan juga imparsial. Sementara lembaganya tidak menganut asas itu, maka ini tidak dibenarkan dan ini harus dilakukan ataupun harus menganut asas independen dan juga imparsial, baik itu bagi struktural dan ataupun lembaganya dan juga bagi personalnya. Kalau kita berbicara masalah dimensi personal ya, dari sisi personal, maka di sini adalah pribadi dari hakim itu sendiri. Jadi hakim di sini memiliki kebebasan. Nah, bebas artinya mereka itu dilarang untuk melakukan putusan ataupun memutus suatu perkara itu berdasarkan sifat-sifat subjektifnya saja. Artinya, hakim itu diberikan hati nurani dan juga kemampuan yang dimiliki atau expertise di sini tidak boleh disalahgunakan. Tidak boleh, kan ada di dalam pengadilan itu tidak boleh berada dalam satu keluarga, ya. Tidak boleh juga memperhatikan ataupun adanya hal-hal yang mempengaruhi putusan itu karena alasan-alasan pribadi. Itu tidak boleh. Jadi di dalam dimensi personal ini, seorang hakim harus dituntut secara objektif dengan kemampuan yang dimiliki dan juga kebebasan kehakiman atas dasar expertise itu tadi. Selain itu, hakim sebagai seorang personal dan juga sebagai seorang profesional di sini juga harus memiliki tanggung jawab dan juga ketaatan pada kode etik dan pedoman berperilaku sebagai seorang hakim. Penerapan dari prinsip independensi bisa kita lihat dari 6 hal. Yang pertama, hakim di sini harus menjalankan fungsi judisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta tertentu, menolak untuk dipengaruhi, untuk mendapatkan pengaruh, ya, sebagai ancaman dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman sekalipun itu
tetap harus memegang teguh prinsip dan juga kode etiknya sebagai seorang hakim. Jadi dari siapapun itu, meskipun itu dari lembaga yang lebih tinggi ataupun dari pemerintah suatu negara manapun, termasuk di Indonesia dan juga dari negara-negara manapun, seorang hakim itu tetap harus memegang teguh independensi itu. Yang selanjutnya, hakim di sini harus bersikap independen dari tekanan masyarakat. Jadi meskipun media sosial, elektronik, dan lain sebagainya memberikan dukungan terhadap pembatalan putusan misalnya, hakim itu tidak boleh mundur. Artinya, kalau hakim sudah merasa hal yang menjadi putusannya itu adalah sebuah kebenaran, artinya dengan proses berjalannya acara itu sudah dirasa memiliki bukti-bukti yang cukup sehingga itu menguatkan hakim untuk memutuskan suatu perkara A dengan putusan A, kemudian media massa mendukung B, memutus B, maka hakim tidak boleh mundur dengan putusan itu. Jadi hakim tidak boleh melihat adanya dukungan dari masyarakat terhadap hasil dari putusan itu. Jadi hakim harus tetap bersikap independen meskipun ada tekanan dari masyarakat sekalipun. Ya. Selanjutnya, penerapan dari prinsip independensi itu bisa kita lihat juga pada saat hakim ini harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, lembaga-lembaga negara yang lainnya. Ini saya sebutkan tadi, meskipun hakim itu mendapatkan tekanan dari lembaga negara tertinggi, contohnya presiden sekalipun, hakim itu tetap harus memegang teguh prinsip-prinsip independensi dan juga imparsial itu tadi. Selanjutnya di sini juga ada hakim dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim ini harus independen dan pengaruh rekan sejawat dalam pengembalian keputusan. Artinya, misalnya di dalam sebuah majelis pasti ada hakim anggota. Ketika hakim ketua menyatakan A dengan putusan hakim ketua itu lebih dari dukungannya, misalnya di dalam hakim Mahkamah Konstitusi itu 3, 5, 7, dan itu harus ganjil ya. Kemudian pada saat terjadi suara yang berbeda, ada pendapat yang berbeda, maka ini akan dilakukan voting. Maka suara terbanyak itu yang akan diputuskan. Nah, ketika hakim ketua itu memutuskan terhadap suara terbanyak, kemudian ada hakim yang dengan suara terkecilnya itu melakukan sebuah intervensi, itu tidak dibolehkan. Artinya sesama hakim dalam sebuah majelis itu tetap tidak dibolehkan untuk saling mempengaruhi dan saling mengintervensi. Selanjutnya di sini hakim harus menjaga dan juga menunjukkan citra independensi itu serta memajukan standar perilaku yang tinggi untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Selanjutnya di sini ada penerapan dari prinsip imparsial. Ada 5 di sini, ada 5 penerapan dari prinsip imparsial itu tadi. Yang pertama, hakim ini harus melaksanakan, ya, yang resen silahkan, monggo kalau mau bertanya. Mas Boleh, Rizal saya. sama Mas Sidik ya, silahkan. Saya ini mau nanya, Bu. Mas Sidik ya? Sidki, Bu, bukan Sidik. Oh, sorry, Sidki. Siapa dulu, Bu? Oke, silakan Mas Sidki dulu ya. Sidki. Iya. Ya, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Biar ada jeda, istirahat, dan bernafas. Di sini saya mau bertanya mengenai Mahkamah Konstitusi gitu, Bu. Kalau yang seperti kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi di sini merupakan salah satu lembaga baru ya, yang terbentuk berdasarkan perubahan Undang-Undang 1945. Nah, di dalam aturan-aturan Mahkamah Konstitusi di situ ada yang namanya asas ius curiae novit, seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, dan setelah saya mengambil kesimpulan bahwasanya asas ius curiae novit di situ memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara. Nah, pertanyaannya saya, Bu, di sini adalah dengan adanya asas ius curiae novit itu sendiri mendorong hakim untuk mengisi kekosongan hukum.
Ya, Bu. Ibu, Iya, Bu, iya halo. Mas. Nah, kekosongan hukum di sini yang dimaksud hakim itu mendorong hakim untuk mengisi kekosongan hukum yang dimaksud dengan masuknya suatu perkara yang belum ada dasar peraturan perundang-undangannya. Ini gimana, Bu? Karena sedikit menjadi pertanyaan yang penting buat saya karena hakim juga boleh gitu loh, Bu. Mendorong apa artinya menyelesaikan suatu perkara yang belum ada peraturan perundang-undangannya. Seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Mas Sidki. Nah, saya respon langsung pertanyaan dari Mas Sidki. Jadi terkait hakim boleh melakukan interpretasi hukum terhadap kekosongan hukum, ya. Jadi di sini perlu teman-teman ketahui juga, mungkin di mata kuliah pengantar ilmu hukum ya, teman-teman pernah mendapatkan seperti ini. Sumber-sumber hukum itu terdiri dari apa saja? Salah satunya adalah jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah keputusan hakim terdahulu. Artinya, hakim di sini sebagai lembaga independen memiliki kekuasaan kehakiman. Salah satunya adalah untuk menciptakan hukum itu. Hakim dengan kelebihan ataupun expertise itu tadi, dengan kemampuan yang dimiliki, hakim diperkenankan untuk melakukan interpretasi hukum. Artinya, dia diperkenankan untuk melakukan sebuah temuan terhadap hukum, terhadap suatu kasus ataupun perkara yang masih belum diatur. Itulah kenapa undang-undang kekuasaan kehakiman itu ada, itulah yang menjadi rasio legis salah satunya, dan juga lembaga peradilan sebagai lembaga independensi dan juga sebagai lembaga imparsial itu tadi. Dan untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Siti juga bahwa salah satu sumber hukum di Indonesia juga adanya kekuasaan jurisprudensi, putusan hakim terdahulu. Jadi hakim di sini diperkenankan ataupun boleh menciptakan peraturan itu sendiri selama peraturan itu sesuai dengan konstitusi sebagai dasar berpijak bangsa Indonesia dalam melakukan sebuah tingkah laku. Artinya hakim itu tetap boleh melakukan interpretasi-interpretasi itu sepanjang itu tidak bertentangan dengan ideologi, sepanjang itu tidak bertentangan dengan konstitusi dan juga grand norm kita. Seperti itu ya, Mas Siti. Oh, jadi secara garis besarnya itu hakim memeriksa dan mengadili berdasarkan nilai-nilai hukum yang dan rasa keadilannya itu ada dan hidup berkembang di masyarakat seperti itu ya, Bu. Iya, betul Mas. Jadi gini, Oh, iya, iya. contohnya, saya contohkan seperti ini. Dulu, sebelum adanya undang-undang terorisme, ya, sebelum adanya dulu Indonesia masih sebelum adanya peristiwa bom Bali, Indonesia masih belum memiliki undang-undang terorisme. Kemudian, bagaimana itu bisa diadili dan diselesaikan perkara itu yang terjadi di Bali? Maka berdasarkan hasil putusan dari pengadilan itu dijadikan sebagai dasar pijakan. Dengan hasil putusan itu maka lahirlah undang-undang terorisme. Jadi tidak harus dari kebiasaan, tidak harus dari adat. Sumber hukum ini banyak ya Mas, karena sumber hukum ini salah satunya seperti saya bilang tadi adalah dari jurisprudensi. Buktinya itu salah satu yang bisa saya contohkan adalah undang-undang terorisme. Dengan adanya putusan terhadap terorisme bom Bali, kasus terorisme di Bali itu maka lahirlah kemudian undang-undang terorisme. Sebelumnya undang-undang terorisme itu masih belum ada Mas. Jadi dengan hakim memutuskan perkara terorisme itu, maka itu dijadikan sebagai sumber hukum bagi terciptanya undang-undang terorisme. Seperti itu, Mas Siti. Iya, Bu. Jadi kan kalau yang asas, yang Ibu, halo, halo. Lanjut, Mas. Saya dengar, Mas. Iya, iya. Jadi kekosongan hukum di sini seperti asas ius curiae novit juga menjadi landasan penemuan hukum dan menciptakan adanya yang seperti Ibu tadi bilang jurisprudensi gitu ya, Bu. Mm-hmm. Nah, makanya dari sini dapat menjadi faktor
yang dimana hakim itu dapat melakukan penemuan-penemuan Lanjut, Mas. hukum. Gitu ya, Bu. Halo, halo, halo. Iya, Mas. Iya, ya Nah, gini. jadi Hakim gini, itu Bu. uh, Nah, makanya dengan adanya asas ius curiae novit ini menjadi ya. landasan penemuan hukum dan menciptakan adanya jurisprudensi seperti itu. Dan selanjutnya, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kekosongan hukum itu dapat menjadi faktor-faktor yang mendorong hakim untuk melakukan penemuan hukum gitu, Bu. Betul. Jadi setiap Oh, iya, kasus-kasus iya. perkara-perkara baru yang masih belum diatur, itu kan hakim tidak boleh menolak perkara itu. Perkara apapun itu, selama itu menjadi koridor kewenangan dari lembaga peradilan itu. Contohnya MK. MK itu tidak bisa menyelesaikan perkara masalah kepala desa, karena itu bukan kewenangan dari MK. Nah, yang berhak siapa adalah pengadilan negeri, tata usaha negara, bidang tata usaha negara. Nah, gitu Mas. Jadi itu tetap harus memperhatikan kewenangan dan juga kewajiban dari masing-masing lembaga peradilan. Meskipun ada asas ius curiae novit itu dikatakan bahwa hakim itu tidak boleh menolak perkara apapun, dengan digarisbawahi itu tetap berada di bawah kewenangan dan juga tugas dari lembaga peradilan itu. Seperti itu, Mas. Jadi adanya kekosongan hukum memang sangat memungkinkan untuk terciptanya sumber hukum baru dari hasilnya, yaitu dari jurisprudensi itu tadi. Iya, iya, Bu. Sekarang saya paham, Bu. Mungkin itu saja, Bu, dari saya, Bu. Ada pertanyaan yang kedua tadi dari saudara Mas Rizal, kalau nggak salah. Iya, oke, silakan Mas Rizal. Oke, terima kasih Bu. Tanpa salam Ibu, sedikit membuat saya bingung nih Bu, yang terkait yang independensi dan imparsial, bahwasanya itu tidak apa ya, tidak terpengaruh atau teroptasi atau terkontaminasi oleh apapun, sehingga itu adalah suatu kewajiban yang dimiliki oleh hakim. Namun sedikit saya bingung di sini, Bu. Ini kayaknya kontroversi dengan kode etik hakim itu sendiri, Bu. Di dalam butir 5.2.1 Di dalam bahwasanya yang pertama, hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak perkara atau sebagian pihak ini memiliki kepentingan dengan perkara tersebut. Yang kedua, hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib berbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya. Yang ketiga, hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga dengan ketua majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan penetera yang menangani perkara tersebut. Yang keempat, hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advokat yang menangani perkara tersebut. Ini kode etik hakim dengan asas independensi dan imparsial ini kontroversi, Bu. Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Kontroversinya di mana, Mas? Kan di sini independensi itu tidak boleh ada yang mengintervensi, sedangkan imparsial itu tidak boleh memihak kepada salah satu pihak saja. Salah satu pihak di sini adalah yang disebutkan Mas Azal tadi, keluarga, teman, sejawat, atasan kantor, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh hakim ataupun majelis hakim itu mengadili mereka yang memiliki hubungan dengan hakim yang menjadi majelis itu tadi. Yang kontroversial yang mana, Mas? Yang kontroversial ini, Bu, hakim dilarang mengadili, dilarang. Ini kan dilarang berarti, Bu. Hakim dilarang Oh mengadili iya, karena itu tidak sesuai. Karena itu tidak sesuai dengan asas independensi dan juga asas imparsial, Mas. Jadi hakim itu meskipun katanya Mas Rizal itu dilarang mengadili ya, katanya dilarang mengadili, tetap ada yang perlu digarisbawahi. Contohnya seperti yang tadi asas curiae novit ya, itu hakim itu tidak boleh menolak. Ya, perkara apapun tidak boleh menolak. Yang perlu digarisbawahi, boleh menolak asalkan itu tidak menjadi ruang lingkup kewajiban dan juga kewenangannya. Sama dengan asas imparsial dan juga independensi, hakim itu harus mengadili perkara apapun. Asal hakim itu tidak memiliki hubungan kekeluargaan, tidak memiliki hubungan pertemanan, tidak memiliki hubungan kesejawatan. Seperti itu, Mas Rizal. Kalau memiliki hubungan, Bu, gimana, Bu?
Hubungan apa itu? Hubungan Di hubungan apa hubungan itu, Mas? kekeluargaan, pertemanan kayak gitu, Bu. Itu Hubungan tidak Bukan boleh, cara Mas. mengadili, Bu. Tidak boleh. Jadi hubungan darah itu tidak boleh. Tidak boleh mengadili, Bu. Mm-mm. Jadi hakim itu tidak boleh mengadili dan itu harus diganti dengan hakim yang lain. Oh, berarti itu diganti, Bu, hakim. Iya, diganti dengan hakim yang lain yang tidak memiliki hubungan apapun dengan yang memiliki perkara itu. Jadi nanti kalau misalnya Mas Rizal Tapi ini bukan apa namanya bahwasanya hukum itu kan tidak memandang etnis, jabatan, ras, suku ataupun apapun itu, Bu. Nah, Gimana itu? justru karena adanya asas itu tidak memandang etnis, budaya, dan lain sebagainya, justru dengan adanya hubungan kekeluargaan, hubungan yang bersifat individual itu tadi, itu akan mempengaruhi hasil putusan loh. Iya, Bisa masuk artinya tidak boleh ada intervensi lain gitu, ketika Bu. seorang hakim memutus ibunya sendiri, apakah hakim itu secara subjektif dia akan tega untuk memberikan putusan sesuai dengan undang-undang? Bisa jadi tuntutan dari kejaksaan itu akan menjadi batal ataupun ditolak kalau hakim itu yang menangani perkara ibunya sendiri. Nah, itu tendensi yang seperti itu yang dihindari oleh lembaga peradilan kita. Makanya di sini dilarang hakim itu memutus suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan pertemanan, dan juga kesejawatan. Kalau misalkan yang berperkara yang ada hubungan darah gimana, Bu? Diganti, Mas. Diganti dengan hakim lain. Kan di dalam lembaga peradilan itu kan tidak hanya satu hakim saja, dan di dalam majelis itu kan harus ganjil ya. Di dalam majelis apalagi Mahkamah Konstitusi itu hakimnya harus ganjil. Beda kalau dalam pengadilan agama itu boleh satu orang. Iya. Tapi ini, Bu, apa namanya? Seumpamanya itu, Bu. Hakim itu apa ya? Kata Ibu tadi mengadili ibunya itu tidak boleh. Lantas di lain sisi ada hukum yang mengatur bahwasanya tidak memandang etnis, jabatan dan lain-lainnya. Nah, ini yang diprioritaskan oleh hakim itu yang mana, Bu? Antara yang tidak mengadili ataupun hukum, Bu? Putusannya. Jadi putusannya apabila putusan itu dilakukan oleh seorang hakim yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan yang berperkara, maka putusannya itu yang akan menjadi tidak objektif. Artinya tidak memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Paham kan? Nah, bayangkan saja misalnya ibunya sendiri melakukan sebuah perbuatan, sebuah tindak pidana misalnya. Dan ibunya itu sebagai seorang terdakwa. Kemudian ibunya itu tidak diputus sebagaimana bukti-bukti yang telah tampak di persidangan, yang telah dilakukan pembuktian di persidangan. Itu kan sudah memberikan sebuah sifat yang beda dari hakim. Makanya sifat subjektivitas ini harus dihindarkan dengan adanya prinsip independensi dan juga prinsip imparsial itu tadi. Jadi putusannya itu yang nanti tidak akan memiliki keadilan yang seadil-adilnya. Tujuan hukum itu nanti tidak akan tercapai. Jadi kayak gini, Bu. Lantas apa gunanya, Bu? Ada asas independensi untuk hakim, namun ada apa ini namanya kode etik yang mengatakan bahwasanya hakim dilarang mengadili, gitu. Bukannya hakim itu katanya independensi ataupun imparsial, dalam artian tidak memihak kepada siapapun. Toh meskipun ada kode etik yang melarang mengadili, gitu, Bu. Tetap ada, Mas, ada korelasinya. Tetap ada korelasi antara asas independensi dengan asas imparsial itu dengan kode etik yang disebutkan oleh Mas tadi. Katakanlah misalnya di dalam asas ini kan hanya secara garis besar ya. Secara garis besar kalau saya katakan tidak boleh adanya intervensi dari lembaga manapun. Tidak boleh imparsial ataupun tidak boleh memihak kepada salah satu. Nah, tidak boleh memihak ini kepada siapa? Dijelaskan lagi dalam kode etik itu terhadap keluarganya sendiri, terhadap rekan sejawatnya, terhadap temannya sendiri. Itu yang dimaksud tidak boleh memihak gitu loh, Mas.
Mas Rizal paham, Mas Rizal? Belum, Bu. Ya, gimana Mas? Yang nggak paham lagi? Ya ini soalnya Sorry. gimana ya, Bu? Saya bingung di yang kode etik ini, Bu. Bahwasanya hakim dilarang mengadili. Sedangkan hakim itu independensi ataupun imparsial. Ini kok kayaknya ada suatu kontroversi, atau meskipun katanya hakim itu diganti. Namun ketika hakim itu sudah dilabeli independensi ataupun imparsial, maka saya rasa tidak memandang namanya hakim itu dilarang mengadili. Itu yang dikatakan independensi ataupun imparsial. Oke, jadi gini Mas, hakim itu kan gini, hakim itu adalah seorang expertise, seorang profesional yang expertise. Artinya dia memiliki kode etik ya. Kode etik yang telah Mas Rizal sebutkan tadi, tentunya kode etik yang disebutkan tadi itu sejalan dengan prinsip independensi dan juga imparsial. Kenapa saya katakan sejalan sedangkan Mas Rizal itu menyatakan bahwa ini kontroversi? Kontroversinya adalah dengan dilarangnya hakim itu mengadili perkara tersebut karena adanya hubungan keluarga. Saya katakan tadi bahwa putusan yang nanti akan dihasilkan itu tidak akan bersifat objektif, Mas. Bayangkan saja seorang manusia seidealis apapun hakim itu, kalau dia sudah berhubungan dengan yang namanya keluarga, apalagi itu anak, istri, ibu, ya, ayah, itu pasti akan menghasilkan hasil yang bisa dikatakan hampir tidak akan objektif. Ya. Hal-hal ini yang dihindari oleh lembaga peradilan kita. Dengan adanya kode etik tadi tidak boleh mengadili perkara yang memiliki hubungan dengan yang berperkara, hubungan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan kerja dan lain sebagainya. Itu sudah sejalan dengan prinsip independensi dan juga imparsial, Mas. Karena yang dihasilkan, yang dilihat di sini adalah bukan pada saat dia mengadilinya, bukan, tapi hasilnya, hasil putusannya, Mas. Kalau misalnya Mas Rizal mengadili ibu Mas Rizal sendiri, ya, berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan, kemudian Mas Rizal itu secara hati nurani Mas Rizal mengatakan bahwa ibu Mas Rizal itu harus dipidana sekian tahun, 10 tahun misalnya, karena perbuatannya. Tapi karena hubungan keluarga, karena adanya hubungan keluarga yaitu hubungan anak dan ibu, Mas Rizal tidak berani ataupun tidak sanggup untuk memutuskan hingga 10 tahun penjara itu. Maka putusannya itu tidak akan menjadi 10 tahun. Bahkan lebih ringan. Bisa jadi hanya 2 tahun. Nah, itu yang dihindari oleh lembaga peradilan kita. Contohkanlah seperti ini. Contoh yang terjadi saat ini adalah ketua hakim konstitusi kita yang saat sekarang ini akan menjadi ipar dari Bapak Presiden. Maka itu sampai saat sekarang ini tidak diperbolehkan untuk melakukan ataupun mengadili perkara-perkara tertentu, misalnya mengadili judicial review, undang-undang IKN, itu tidak diperbolehkan karena adanya hubungan kekeluargaan dengan Presiden. Nah, itu adalah salah satu contoh kenapa asas independensi dan juga imparsial ini sejalan dengan kode etik dari hakim. Nah, itu kenapa sampai saat ini Ketua Mahkamah Konstitusi itu sebagai calon dari adik ipar Bapak Presiden itu tidak diperbolehkan untuk mengadili perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan hasil putusan uji material undang-undang terhadap undang-undang dasar. Seperti itu, Mas Rizal. Oh, jadi kalau ya saya tangkap apa yang dikatakan Ibu, bahwasanya perbedaan daripada kode etik dengan yang asas independensi dan imparsial itu, yang kode etik itu yang hanya hakim yang memiliki hubungan darah dengan yang berperkara, Ibu. Dan yang independensi itu yang tidak memiliki hubungan darah dengan yang berperkara, Ibu. Bukan, Mas. Jadi independensi itu adalah tidak boleh mendapatkan intervensi dari lembaga manapun.
Ya, artinya misalnya si hakim itu mendapatkan suap, ditekan, ya, mendapatkan ancaman dari siapapun, dari temannya, dari lembaga yang di atasnya, dari orang yang membencinya sekalipun, itu hakim itu tidak boleh bersifat independensi. Jadi artinya dia itu harus tetap sesuai dengan pendiriannya sebagai hakim. Kalau imparsial itu dia tidak boleh memihak pada salah satu pihak saja yang menurut dia itu lebih pro. Contohnya keluarganya, temannya, hubungan kekeluargaan, hubungan pekerjaan itu tidak boleh. Itu. Jadi bedanya independensi dengan imparsial itu, kalau independensi itu tidak boleh adanya intervensi dari pihak manapun, sedangkan imparsial itu tidak boleh memihak ya atas dasar kemauannya dia sendiri. Kalau independensi itu tidak boleh adanya serangan dari luar ataupun pengaruh-pengaruh dari luar. Seperti itu Mas Rizal. Iya, maksud saya itu, maksudnya kalau yang kode etik itu hanya berlaku bagi hakim yang memiliki hubungan darah dengan yang berperkara, sedangkan yang imparsial ataupun dan independensi itu hanya berlaku hakim yang tidak memiliki hubungan darah dengan yang berperkara. Begitu kan, Bu? Belum tentu, Mas. Belum tentu. Jadi kalau kalau imparsial itu dari hakimnya itu sendiri, dari pribadi hakimnya itu sendiri. Ya, kalau independensi itu dari luar. Meskipun itu dari keluarganya pun, itu tetap bisa masuk ke dalam prinsip independensi itu. Gini, kalau independensi itu datangnya dari luar, kalau imparsial itu datangnya dari diri kita pribadi, dari personal. Paham kan? Kalau personal itu tanpa dia itu dipengaruhi oleh siapapun, meskipun dia nggak punya hubungan apapun, meskipun dia nggak kenal sama sekali, kalau dia itu misalnya, mohon maaf ya, misalnya Mas Rizal sebagai seorang hakim, tapi Mas Rizal menyukai, ada perasaan, ya ada perasaan kepada seorang yang berperkara itu kan sudah berpihak. Misalnya Mas Rizal itu jatuh cinta atau memiliki perasaan menyayangi terhadap yang berperkara itu karena adanya kedekatan emosional dan lain sebagainya. Itu yang datang dari diri Mas Rizal sendiri. Meskipun Mas Rizal nggak kenal sama orang itu sudah berpihak, Mas. Dan keberpihakan itu datang dari personalitas Mas Rizal sendiri. Itu yang dikatakan sebagai imparsial. Masuk, Ibu. Kalau itu kan hubungan yang tanpa ada status, anggaplah seperti itu, Bu. Yang sifatnya Ya. itu rahasia, Bu. Lantas itu kan gimana itu kan artinya Mas Rizal sudah memiliki keberpihakan. Nah, lantas gimana, Bu, dengan hakim yang seperti itu yang memiliki sifat rahasia seperti suka yang berperkara? Kan itu kan hakim tidak tahu kan, Bu. Nah, kalau yang hubungan darah kan lainnya itu kan tahu. Sehingga Iya. yang hakim yang punya hubungan darah itu diganti, Bu. Nah, itu yang kasih itu gimana, Bu? Yang sifatnya itu tidak diketahui, begitu ya, Mas? Betul, Bu. Nah, itu bisa dilihat nanti dari hasil putusannya. Kalau hasil putusannya itu dirasa sangat janggal, misalnya, itu bisa ditelusuri, Mas. Bisa ditelusuri. Iya. Misal, boleh sebentar ya. Sebentar nggak, Bu? Kenapa, Mas? Mau sholat. Silakan, Mas. Jadi ya silakan Mas Sidki. Jadi saya lanjutkan lagi Mas Rizal. Kalau misalnya itu kan tidak diketahui, itu sifatnya abstrak, hanya dirinya mungkin yang tahu ya. Lalu bagaimana cara melihatnya? Cara mengetahui bahwa itu merupakan hasil putusan yang memiliki keberpihakan. Kita bisa lihat dari hasil putusannya, Mas. Kalau misalnya perempuan itu dengan Mas Rizal sebagai seorang hakim, kemudian putusan Mas Rizal itu menyatakan perempuan itu dipidana bersyarat. Artinya dia itu tidak dipidana penjara, tapi dipidana bersyarat. Sementara bukti-bukti yang telah ditampilkan ataupun bukti-bukti yang telah disampaikan di dalam persidangan itu menyatakan bahwa perempuan itu benar-benar bersalah. Tapi karena keberpihakan Mas Rizal, itu bisa saja perempuan itu akan menjadi dipidana bersyarat. Seperti itu Mas Rizal. Makanya terkadang yang namanya hasil putusan itu tidak mengalami satu
putusan yang ingkrah, artinya itu dapat dilakukan banding upaya hukum yang lain, makanya itu bisa dilakukan upaya-upaya hukum itu, Mas. Oh, berarti kalau sebelum memutuskan itu ya Bu, hakim belum memutuskan dan ada yang ganjal, berarti persidangan itu ulang lagi ya Bu? Persidangan itu diulang lagi? Ya, kalau ada yang ganjal. Kalau itu sudah berhasil diputuskan, Mas, itu bukan diulang, tapi dilakukan upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa, ya kan? Kan ada upaya hukum tuh. Ya, Bu. Setelah adanya putusan, itu kalau putusan sudah resmi ditetapkan, itu namanya kita tidak bisa mengulang lagi, artinya harus dilakukan upaya hukum, baik itu upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa, seperti itu ya. Oh iya, siap-siap Bu. Paham sudah Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas. Saya lanjutkan. Nah, kita sudah masuk ke asas yang keempat, yaitu asas peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Untuk ujian. Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dimaksudkan di sini adalah agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi prinsip ini sangat terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara, yaitu equality before the law. Pembiayaan penganggaran perkara di Mahkamah Konstitusi ini sepenuhnya dibebankan kepada anggaran negara. Jadi pembebanan ini rasional karena perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi ini menyangkut masalah konstitusional, yang artinya ini adalah menyangkut kepentingan umum, maka ini sepenuhnya dibebankan oleh negara. Dan kepentingan-kepentingan umum ini lebih mewarnai daripada dengan kepentingan-kepentingan individual. Jadi beda dengan pengadilan negeri dan lain sebagainya, itu dilaksanakan ataupun dibiayai secara personal ataupun secara pribadi. Beda halnya dengan perkara di Mahkamah Konstitusi yang memang dibebankan kepada anggaran negara. Karena ini kepentingannya memang untuk kepentingan umum, karena ini menyangkut masalah konstitusional. Selanjutnya, untuk asas yang kelima, yaitu asas audi et alteram partem, hak untuk didengar secara seimbang, bahwa para pihak di sini memiliki hak untuk didengar seimbang, sama-sama didengar, baik itu yang salah, baik itu yang benar, itu sama-sama harus didengar, ya, tanpa mendiskreditkan salah satu pihak sesuai dengan pihak imparsial dan juga independensi itu tadi. Jangan lantas hakim itu memihak kepada yang A misalnya, lalu dia tidak mau mendengar apa yang ingin dibuktikan oleh pihak lawan. Itu tidak boleh. Jadi asas audi et alteram partem ini adalah asas untuk dapat didengar secara seimbang. Jadi para pihak dalam hal ini adalah pihak-pihak yang saling berhadapan, baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon, maupun penuntut dan terdakwa. Jadi dalam peradilan Mahkamah Konstitusi ini tidak selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan itu atau adversarial itu. Jadi untuk pengujian undang-undang misalnya hanya terdapat pemohon. Nah, jadi belum tentu ada lawannya, ada yang berperkara. Nah, yang memohon ini tidak harus selalu berhadapan atau adversarial itu tadi. Contohnya, terhadap permohonan pembentukan undang-undang, pemerintah dan DPR tidak berkedudukan sebagai termohon. Tapi pemerintah dan DPR ini adalah lembaga negara yang memang tugasnya adalah untuk membuat sebuah undang-undang ataupun regulasi itu. Jadi kalau misalnya ada salah satu warga negara yang merasa adanya ketimpangan dalam suatu undang-undang sehingga undang-undang itu harus dilakukan uji material, silahkan, boleh. Maka itu tidak ada yang namanya tergugat ataupun termohon. Itu nggak ada. Jadi meskipun itu adalah pemerintah yang membuat, ya, berdasarkan permohonan dari presiden dan yang mengesahkan itu DPR, itu bukan lantas DPR dan pemerintah itu sebagai tergugat ataupun termohon. Ya, itu di pengadilan biasa.
Sedangkan di peradilan MK, dalam peradilan MK ini, hak untuk didengar secara seimbang ini berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan saja. Misalnya partai politik, peserta pemilu, dan KPU dalam perkara perselisihan hasil pemilu itu juga berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan-kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan itu tadi. Untuk untuk asas yang keenam, ini ada asas hakim aktif dan juga hakim pasif dalam persidangan. Hakim aktif dalam persidangan pada saat suatu perkara ini sudah masuk dalam tahap pengadilan, hakim ini dapat bertindak pasif dan juga hakim ini dapat bertindak aktif, ya. Hakim dapat bertindak pasif atau bergantung dari jenis kepentingan itu yang diperkarakan. Dalam perkara-perkara yang seperti ini, yang individual seperti ini hakim cenderung pasif. Sebaliknya, dalam perkara-perkara yang banyak ataupun menyangkut kepentingan umum, hakim ini akan cenderung lebih aktif. Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan itu karena hakim ini dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara atau expertise tadi, ya. Hal ini sesuai juga dengan asas ius curia nocet tadi, bahwa hakim itu dilarang menolak suatu perkara apapun sepanjang itu berada dalam kewenangan dan juga tugas dari lembaga peradilan itu. Yang juga diterjemahkan bahwa hakim ini oleh karena itu pengadilan itu tidak boleh menolak dengan alasan tidak ada hukumnya, karena hakim ini dapat dikatakan aktif dalam persidangan. Sedangkan hakim dikatakan pasif dalam suatu persidangan, dalam artian hakim ini dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara itu sebelum disampaikan oleh pemohon ke dalam suatu pengadilan, hal ini merupakan prinsip universal dari suatu lembaga peradilan. Jadi sesuai dengan sifat perkara dalam konstitusi yang selalu lebih banyak menyangkut kepentingan umum, karena ini sifatnya adalah konstitusional, ya, dan ini bersifat untuk kepentingan umum dan juga ditegakkannya konstitusi kita, maka hakim konstitusi dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ini akan selalu aktif untuk menggali keterangan-keterangan dan juga bahan hukum yang diberikan, alat-alat bukti, barang bukti yang disampaikan, hingga pada saksi ahli dan semuanya yang menyangkut paut di dalam berjalannya persidangan itu, ini adalah menjadi kewajiban dari hakim juga untuk lebih bersifat aktif. Jadi pemeriksaan inkuisitorial itu hakim harus melakukan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Untuk asas yang ketujuh, di sini ada asas presumptio iustai causa atau asas praduga keabsahan. Asas praduga keabsahan di sini adalah bahwa tindakan penguasa ini dianggap sah sesuai aturan hukum hingga dinyatakan sebaliknya. Sehingga berdasarkan asas ini, semua tindakan-tindakan dari penguasa berupa produk-produk hukum maupun tindakan-tindakan yang konkret itu harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Ya, sah dalam artian ini adalah berarti sesuai dengan asas dan juga ketentuan hukum, baik dari sisi materi maupun prosedur yang telah ditempuh itu. Jadi untuk menyatakan sah atau tidak sah dari tindakan ini dapat dilakukan oleh lembaga yang melakukan tindakan itu maupun oleh lembaga lain yang memang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Jadi sebagai konsekuensi dari asas ini, asas praduga keabsahan, maka tindakan itu tetap berlaku walaupun sedang dalam proses pengujian. Jadi contohnya seperti ini, saya contohkan seperti ini. Undang-undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja pada saat ini sudah menghasilkan putusan yaitu konstitusional bersyarat, ya. Selama waktu 2 tahun yang memang diberikan waktu oleh hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu, diberikan waktu 2 tahun untuk dilakukan perubahan, maka undang-undang itu tetap berlaku selama 2 tahun itu, ya. Apabila selama 2 tahun itu belum selesai dilakukan yang namanya perubahan, revisi, dan lain sebagainya, maka undang-undang itu akan dinyatakan konstitusional
Yang tadi itu adalah konstitusional bersyarat, jadi yang sekarang itu adalah kalau sudah melebihi 2 tahun dari waktu yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusannya, maka itu tetap berlaku. Maka itu berlakulah asas praduga keabsahan. Jadi yang menjadi klausul-klausul di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu tetap berlaku, itu tetap dianggap sah, dan itu tetap harus mengacu pada itu. Jadi segala tingkah laku yang memang itu diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu mengacu kepada undang-undang itu sebelum adanya putusan yang lebih lanjut. Ya, paham ya? Jadi asas praduga keabsahan itu tetap berlaku meskipun lembaga-lembaga yang mengeluarkan peraturan itu telah mendapatkan hasil putusan MK berupa konstitusional bersyarat, contohnya seperti Undang-Undang Ciptaker itu, kemudian itu diberikan waktu 2 tahun dan itu tidak diselesaikan, maka itu akan menjadi undang-undang yang putusannya itu inkonstitusional permanen. Artinya di sini kalau asas praduga bersalah ini diterapkan di dalam hasil putusan Undang-Undang Ciptaker ini, maka ketentuan-ketentuan hukum yang berada dalam Undang-Undang Ciptaker, baik dari sisi materi maupun sisi prosedurnya, itu harus tetap dilaksanakan. Perwujudan dari asas ini, asas presumptio iustai causa ini, dalam wewenang Mahkamah Konstitusi ini dapat dilihat pada kekuatan mengikat putusan MK, yaitu sejak selesai dibacakan dalam sidang pleno, pengucapan putusan terbuka untuk umum, sebelum adanya putusan MK, maka tindakan penguasa yang dimohonkan itu tetap berlaku dan dapat dilaksanakan. Dan perwujudan ini juga dapat dilihat dari wewenang MK. Wewenang MK untuk memutus pengujian undang-undang, sengketa kewenangan konstitusional, lembaga negara, dan perselisihan tentang hasil pemilu, suatu ketentuan undang-undang yang sedang diuji oleh MK ini tetap berlaku dan harus dianggap sah dan tidak bertentangan dengan UUD sebelum ada putusan MK yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara itu juga seperti itu. Kalau tadi itu adalah judicial review undang-undang terhadap UUD 1945 sebagai konstitusional kita. Sedangkan dalam perkara sengketa kewenangan, yang kewenangannya itu telah diamanatkan oleh UUD 1945, maka ini juga berlaku demikian. Maka tindakan termohon itu harus dianggap sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebelum ada putusan MK yang menyatakan sebaliknya dan memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi pada perkara-perkara perselisihan hasil pemilu juga ya, keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu yang dimohonkan keberatan oleh peserta pemilu itu harus dianggap benar selama MK masih belum memutuskan yang bertentangan, yang sebaliknya, dan dijalankan sesuai dengan keputusan KPU itu. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan lagi, mahasiswa silakan. Iya, Pak. Ini dulu saya ngerjakan Monef. Kayaknya dari mana? Monef. Yang Bapak itu. Yang dulu tahun kemarin yang ada. Bapak auditornya kan? Yang ada di Jakarta. Saya mau datang. Bu Enza bukan, Pak? Yang sama Bu Enza itu. Kita mau masuk data ya, Pak. Jadi berapa? Iya. Tahun kemarin? Iya, tahun kemarin. Di aplikasi ya, Pak? Di aplikasi itu? Di aplikasi kan? Ya, kalau kita Excel itu. Udah, Pak. Coba, oh, coba sorry Om. Nih Evi, Monef. Monef. Ini belum nanya nggak, Bu?
Ya, silakan Mas, kalau ingin bertanya atau ada yang ditanyakan, silakan. Iya Bu, ini pertanyaan terakhir dari saya Bu. Oh ya, masih lagi ya. Ya, misal jika terjadi sengketa Bu, terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara maksudnya, maka penyelesaiannya ke Mahkamah Konstitusi menurut undang-undang itu bagaimana jika MK sendiri yang bersengketa Bu dengan lembaga negara lainnya, maka bagaimana penyelesaiannya gitu? Mau diulang pertanyaannya? Ya, paham. Jadi gini Mas, Mahkamah Konstitusi ini merupakan sebuah lembaga negara yang memang juga diberikan kewenangannya oleh UUD 1945. Tapi dalam perkara ini, MK memang tidak diperkenankan untuk menyelesaikan perkara mereka sendiri. Jadi selama ini memang ini mengalami kekosongan hukum dan tidak ada yang bisa menyelesaikan, dan hingga saat sekarang ini masih belum ada perkara yang seperti masih dicontohkan. Karena belum ada lembaga negara yang memang secara regulasi ditetapkan untuk dapat menyelesaikan perkara di tingkat Mahkamah Konstitusi sendiri. Karena pada hakikatnya sebenarnya sekarang, apabila hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi itu dirasa tidak sesuai, ya, artinya tidak sesuai dengan konstitusi, ada lembaga yang memang menyatakan itu tidak sesuai dengan konstitusi, maka siapa yang nanti akan berhak ataupun berwenang untuk melakukan uji terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Itu pun juga masih belum ada aturannya, Mas. Nah, itu bisa saja dilakukan sebuah analisis hukum ataupun penelitian hukum untuk selanjutnya, dan ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk penelitian skripsi teman-teman. Karena ini bagus, karena sampai saat sekarang ini lembaga negara di Indonesia masih belum ada yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pada saat perkara itu muncul dari Mahkamah Konstitusi, dan belum ada lembaga negara yang dapat melakukan review uji keabsahan dari putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang dengan UUD 1945. Seperti itu Mas Sipki. Iya Bu, jadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi di sini selain memiliki 4 kewenangan yang salah satunya yaitu adalah memutus, yang dimana putusannya itu bersifat final gitu Bu. Nah, maka Undang-Undang Dasar di sini menjadi dasar putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah itu harus membubarkan partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum gitu? Ya, itu kan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, Mas. 4 kewenangan dan juga 1 kewajiban dari Mahkamah Konstitusi itu. Termasuk yang disebutkan Mas Sipki itu tadi, yaitu memutus pembubaran partai politik. Baik itu berdasarkan permohonan ataupun berdasarkan laporan dari masyarakat. Misalnya partai politik itu sudah tidak sesuai dengan ideologi ataupun prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, itu bisa saja dilaporkan oleh masyarakat umum gitu loh. Bisa juga dimohonkan oleh anggota dari partai politik itu untuk dibubarkan, seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu. Ya, paham. Ya Bu, makasih atas pertanyaan, atas jawabannya. Ya, sama-sama Mas. Saya nggak tahu Mas Sipki. Iya Bu. Mas Sipki, saya nggak tahu yang mana Mas Sipki ini. Iya. Bisa tampil nggak? Ya. Enggak, ini masalahnya yang saya kan pertanyaannya itu mengenai Mahkamah Konstitusi. Enggak, maksudnya saya pengen tahu wajahnya Mas Sipki. Minggu Robana, itu kayak ST12 Bu. Astagfirullahaladzim. Enggak Bu. Masalahnya saya tak mandi. Anggota ST12. Tahu gitu. Saya tak mandi Bu. Tahu lah cugit sih ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini siapa ini? Saya Fajar Bu, izin bertanya Ibu.
Oh iya, silakan Mas. Mas Fajar. Eh, Tadi kan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu berdasarkan pasal 24J ayat 1 UUD 45 itu salah satunya tugasnya adalah memutus perselisihan hasil pemilu. Iya. Jadi juga tadi dijelaskan sama Ibu, Asin. jika sengketa pemilu itu juga bisa diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi bedanya perselisihan hasil pemilu yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dan juga sengketa pemilu yang diselesaikan di PT UN itu sendiri, apa bedanya Ibu? Oke, itu saja Mas Iya benar Fajar. Ibu. Seperti itu ya, saya tanggapi. Nah, jadi pemilihan umum yang dimaknai di sini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Undang-Undang 1945. Pemilihan umum itu adalah pemilihan DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Itu yang dikatakan sebagai pemilihan umum menurut UUD 1945 di dalam pasal 22E. Jadi di luar itu tidak dikatakan sebagai pemilihan umum yang menjadi ranah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Seperti itu, Mas. Jadi di luar itu tidak bisa diselesaikan di tahap Mahkamah Konstitusi. Seperti itu, Mas Fajar. Oh, baik-baik, paham. Jadi misal seperti pilkada itu lebih spesifik di PT UN ya, Ibu ya? Betul, karena itu hasilnya, hasil putusannya bahwa yang menyatakan itu adalah seorang kepala desa terpilih itu adalah hasil putusan tata usaha negara. Jadi yang memutuskan itu kan adalah bupati ya, surat bupati, keputusan bupati. Jadi yang dilakukan sengketa itu adalah SK bupatinya seperti itu. Kalau itu sudah menjadi putusan, sudah dilantik misalnya, ada ya di Sumeneb, saya pernah mendengar juga kasus itu baru-baru ini kayaknya di 2021. Itu sempat terjadi, itu sudah dilantik dan itu tetap ada sengketa terhadap kepala desa terpilih yang telah dilantik itu. Sehingga dengan adanya kasus itu, maka kepala desa itu dilakukan digugat karena tidak sah SK keputusan yang dikeluarkan oleh bupati itu. Maka yang dilakukan gugatan itu adalah SK bupatinya untuk dibatalkan. Jadi ada yang seperti itu, ada yang prosesnya yang memang disengketakan, ada hasilnya yang disengketakan. Seperti itu ya Mas Fajar. Siap Ibu, sangat jelas penjelasan dari Ibu. Terima kasih Ibu Evi. Sama-sama Mas. Yang lain mungkin? Oh ya, untuk absensi saya langsung saya langsung screenshot dari sini ya. Gitu. Pakai kamera enggak? Gak usah lah. Khusus Mas Sigit pakai kamera Ibu. Ibu ini bisa minta filenya ya Bu? Tadi telat. Ini saya mau lagi Bu. Iya, silakan Mas Yeti. Nah, terkait dengan pertanyaan saya yang tadi kan, kalau Mahkamah Konstitusi itu memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara ya Bu. Nah, kalau yang saya ini beda Bu. Saya itu diberikan penerimaan putusan gitu Bu. Ibu enggak paham Ibu? Iya, saya itu kayak diberikan putusan secara mentah-mentah gitu Bu. Diberikan putusan secara mentah-mentah? Siapa Mas? Iya, maksudnya langsung aku minta putus gitu loh. Oh, itu sudah bukan putusan. Itu sudah bukan kewenangannya MK Mas. Ya, masih gitu. Itu beda ya Bu? Beda sudah, itu sudah bukan kewenangannya MK. Itu udah nggak masuk Mas. Jadi nggak bisa diputuskan sama MK, itu sudah bisa diputuskan oleh personal, P2P ya, person to person kalau kayak gitu Mas. Ya soalnya putusannya mentah-mentah Bu. Sepihak lagi ya. Ngapa deh? Mengakan tuh. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup ya perkuliahan hari ini. Terima kasih yang sudah join, yang sudah tanya juga. Ibu. Ya, Mbak. Katanya mau lihat wajahnya Sigit.
Sigit apa Sidki? Yang mana Itu sih. Ya, Sigit itu Bu, anggota Peter Pan. Oh, Atau Peter gitu. Pan. Enggak, Bu. Bohong gitu. Oke, gitu ya. Ya, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Nah, Ibu, makasih banyak. Sampai jumpa di ITS ya. Sampai jumpa di ITS. ITS kita UTS-nya kapan, Ibu? Ibu UTS-nya offline ya, Bu? kayaknya sih offline UTS kita. Enggak mau. Bukan libur. Kita lihat edaran dari Kapoldi aja ya. Saya juga masih belum tahu edaran. Semoga online. Online aja, Bu, UTS-nya, Bu. Saya mah terserah. Ini saya cuman mau bilang maaf lahir batin. Iya, sama-sama. Saya juga mohon maaf lahir batin buat teman-teman semua kelas apa ini? Kelas B ya. Terima kasih sudah join. Iya. Saya Ibu nanti akhiri ya dikirim perkuliahan ya, hari Bu, ini. filenya. Iya, siap, Mbak. Saya kirim. Nanti saya share juga ya. Makasih. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.